Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya berikan judul dimuridkan untuk memuridkan. Ini adalah tugas yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para rasul, kepada para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus memberikan suatu perintah kepada murid, pergilah. Disuruh pergi. Jadikanlah, perintah lagi, semua bangsa murid. Menjadikan semua bangsa adalah murid, ini adalah perintah yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, para rasul pada waktu itu. Masihkah ayat ini relevan ketika ini kita terapkan di masa ini? Ini pertanyaan mendasar Bapak Ibu Saudara. Itu kan dulu diberikan perintah itu kepada 12 rasul, kepada para murid. Masa kita harus melakukan perintah ini? Masa kita harus melakukan amanat agung ini? Pertanyaan yang saat ini muncul ketika ada pertanyaan yang ada, itu kan untuk para rasul, para murid Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya untuk kita renungkan, saat ini apakah kita sudah menjadi murid Yesus atau belum? Ini pertanyaan mendasar yang harus kita renungkan. Dan mungkin kita pun juga perlu belajar bahwa apakah Alkitab yang kita baca, ayat-ayatnya masih relevan kalau ini kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan tidak akan menjadi besar sampai sekarang ini, seperti sekarang ini, kalau konsep yang dibangun adalah pemuridan itu hanya berlaku bagi hanya rasul, maka akan berhenti sampai kepada para rasul saja. Setelah itu kekristenan habis. Nah, kenapa kekristenan bertahan sampai sekarang, bahkan kekristenan berkembang pesat? Karena apa yang dimuridkan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul, ini dilanjutkan para rasul kepada para murid-muridnya. Terus menerus ini berkesinambungan sampai sekarang. Oleh karena itu kekristenan semakin melesat. Artinya panggilan untuk pergi menjadikan semua murid itu tidak hanya berhenti pada para rasul, tetapi panggilan ini pun juga berlanjut pada para murid yang lain. Dari murid Yesus ke-12 rasul memuridkan, terus muridnya rasul-rasul ini memuridkan sampai pada saat ini kita berdiri. Dan sampai saat ini kita memiliki satu keyakinan, Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat melalui pemuridan. Apakah ini berhenti sampai pada kita? Ini pertanyaan, dan ini yang harus kita renungkan, bukan hanya direnungkan, tetapi kita harus ambil sikap terhadap pemuridan ini. Betapa pentingnya pemuridan yang harus dilakukan, supaya apa? Supaya ada regenerasi, supaya Injil Kristus ini bisa terus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bapak Ibu Saudara, apakah ini hanya diajarkan ketika masa Yesus? Tidak. Ketika masa perjanjian lama, ketika bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir, Allah sudah mengajarkan kepada Musa supaya apa? Supaya Musa ini juga mengajarkan ajaran tentang Allah, memperkenalkan Allah ini secara terus-menerus, secara turun-temurun kepada anak, cucu, buyut, dan seterusnya. Dan itu diajarkan. Faktanya apa? Masih ingat Bapak Ibu Saudara? Bahwa Musa memerintahkan kepada bangsa Israel supaya apa?
mengajarkan Taurat Tuhan itu terus-menerus. Siang dan malam terus-menerus diajarkan kepada generasi-generasi, kepada anak-anak diajarkan terus-menerus. Supaya mereka mengingat, supaya mereka mengenal, supaya mereka tahu bahwa mereka keluar dari Mesir adalah Allah. Ini adalah pemuridan yang efektif. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Keluarga mengajarkan kepada anak-anaknya suatu nilai-nilai Kristenan. Nilai-nilai Alkitabiah diajarkan. Supaya apa? Supaya anak-anak ini bisa memiliki pengenalan kepada Allah lebih baik ketimbang kita. Nah, ini memuridkan Bapak Saudara. Kita memuridkan anak-anak kita ketika berada di gereja, berada di komunitas-komunitas rohani, mereka akan mendapatkan cara yang berbeda juga. Mereka diajari, dididik dengan teknis-teknis yang berbeda supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Kemarin di kelas pemuridan ada bagaimana cara memperkenalkan, minimal ada ayat hafalan. Sudah diawali dulu para gembala muda. Ada ayat hafalan yang harus dihafal. Yuk dihafal. Setelah itu yuk kita bagikan. Yang tidak hafal, ayo berjuang, pasti bisa. Semuanya mendukung. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan yang dihafal ini bisa menjadi kekuatan ketika menghadapi tantangan. Oh, ada satu ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini dan seterusnya. Nah, ini adalah pola pemuridan dimulai dari keluarga. Bagaimana mungkin kita bisa memuridkan anak kalau kita sendiri tidak bisa menjadi teladan? Kuncinya di situ Bapak Ibu Saudara. Maka jadi orang tua itu abote di mana? Abote yang di teladan, bukan mencari nafkah. Cari nafkah itu tidak sesulit menjadi teladan. Untuk menjadi teladan itu perlu kerja keras. Untuk menjadi teladan itu perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Itu yang sedang kita lakukan. Supaya apa? Anak-anak kita mengikuti jejak kita, bangga terhadap apa yang diajarkan orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya bisa menjadi teladan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan melihat siklus kehidupan. Di dalam kehidupan ini kita akan menghadapi fase-fase seperti ini. Akan ada siklus. Masih kecil, sudah kanak-kanak, sudah mulai menginjak remaja, dewasa, dia sudah mulai berpikir untuk masa depan, akhirnya menjadi orang tua. Ketika dia berpikir masa depan, dia sudah bisa menggapai masa depan, mungkin dia menjadi guru. Ketika sudah menjadi guru, dia pengen berpikir, aku bisa pengen lebih lagi. Dia meningkatkan stratanya, kuliah lagi menjadi dosen. Ketika sudah menjadi dosen, sudah gelarnya S3, aku masih kurang puas, melanjutkan gelarnya ke profesor. Ketika sudah mau menjadi profesor, dia tidak akan tinggal diam. Karena gelar yang disandang dia harus ada, minimal dia harus ada karya yang harus terus terbit, membuat buku dan lain sebagainya, atau sesuai dengan bidangnya, membuat robot. Ini kalau dia di bidang mekanik, sampai pada profesor. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Inilah siklus kehidupan di dunia ini. Siklus kehidupan di dunia ini semakin lebih baik dalam menjawab kebutuhan di era modernisasi. Betul ya? Menjawab kebutuhan. Masa ini adalah sudah bukan hanya modernisasi, tapi sudah lebih dari itu. Tetapi yang terjadi apa? Kebutuhan-kebutuhan itu terjawab. Kenapa? Karena siklus kehidupan ini terus berlanjut. Terlepas dari jawaban atas kebutuhan tersebut, maka regenerasi tidak akan pernah bisa berhenti, sebab semua akan terus mengalami perkembangan. Inilah yang disebutkan proses atau pemuridan. Mungkin anunya perlu digoyang-goyang Mbak kabelnya. Ini adalah proses terus-menerus berkembang. Ya, ini mengalami perkembangan. Zaman berkembang, teknologi pun
juga akan mengikuti perkembangan. Ketika pemuridan itu pun dilakukan, ini pun juga akan mengalami perkembangan. Kalau zaman dulu, ya dalam perjanjian lama sudah saya sebutkan seperti itu. Tetapi di masa kini pemuridan itu akan bisa saja mengalami perubahan dan mengalami perkembangan. Bagaimana caranya, bagaimana teknisnya, itu pun juga akan mengalami perkembangan. Dimuridkan dan memuridkan merupakan siklus pertumbuhan pengikut Kristus. Betul ya? Itu adalah siklus pertumbuhan pengikut Kristus. Dalam perjalanan sebagai orang percaya, ini adalah langkah-langkah yang tidak terpisahkan untuk menguatkan dan mengembangkan iman kepada Kristus. Saya, Pak Pendeta Daniel, tidak akan menjadi pendeta kalau tidak mengalami permuridan terlebih dahulu. Seorang guru pun juga tidak akan menjadi guru kalau dia belum pernah menjadi murid. Mahasiswa tidak akan menjadi mahasiswa kalau dia tidak mengalami pemuridan. Dosen, dia tidak akan menjadi dosen kalau dia belum mengalami yang namanya mahasiswa S1. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Guru, bedanya guru dan murid adalah kalau guru dia belajar lebih dulu sehingga ilmunya dia sudah dapat. Lalu murid dia belum belajar, makanya dia harus diajar. Lalu seorang guru dia akan mengajarkan ilmu yang sudah ia dapat ketika ia belajar. Kan seperti itu siklusnya, terus menerus seperti itu. Pendeta pun juga seperti itu. Dia tidak akan menjadi seorang pendeta kalau dia belum mengalami yang namanya proses pemuridan. Menjadi anak sekolah minggu. Saya dulu juga anak sekolah minggu. Dari anak sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu. Dia nggak akan jadi guru sekolah minggu kalau belum mengalami yang namanya murid sekolah minggu. Terus itu namanya siklus. Itu yang disebutkan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui Matius 28 ayat 19 ini memberikan 3 inti dari pemuridan. Yang pertama, ada yang suka pelajaran matematika? Saya dulu paling benci. Makanya hitung-hitungan Raisa. Benci pelajarannya, benci sama gurunya karena gurunya killer, kejam, sadis. Orang iso penggaris ini bisa kena di paha. Pras. Masih ingat ya mungkin kalau kita sejaman ya. Penggaris yang 1 meter dari kayak papan gitu. Ison jawab aman, Raison jawab tas. Sekarang sudah kena hukum ya kalau gitu ya. Matematika, apa sih yang membuat tertarik dari matematika? Atau apa sih yang membuat gak suka dari matematika itu? Kakean mikir. Bener gak? Lah wis ngerjakan matematika, ngerjakan caranya menghitung tinggi dari bentuk bangunan segitiga. Rumusnya apa? Sisi kali sisi kali sisi ya? Betul ya? Segi 4 panjang kali lebar. Kan harus pakai rumus gini, panjangnya piro, lebarnya piro. Pertanyaannya beda, kadang kan gitu. Untuk mencari alasnya, kalau segitiga, untuk sisi ini, nah sisi ini ya, saya nggak menguasai matematika. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk bisa belajar atau untuk bisa menjadi orang yang mampu di bidang ini, pelajaran ini, perlu mikir. Dipikir merenung. Ki bener ora ya sing itu baleni meneh sampai berkali-kali. Lalu setelah dipikir baru diterapkan, oh ini gini. Minggu-minggu kemarin Saudara, saya ngajari Clara matematika. Ora iso matematika ngajari matematika Saudara. Stres gak? Stres Saudara. Iki piye? Meskipun sedikit bisa. Sekian dikurang sekian memakai cara apa kemarin? Dipanjang ya.
media, maksudnya kalau kita kan biasanya ini dikurang ini, ya wes langsung to the point. Ini memakai cara dengan rumus yang lebih ribet. Halah gitu. Wong kita kurang ini kan ketemu genah iki, ndak pakai cara seperti ini nanti ketemunya ini. Akhirnya apa? Seolah-olah ribet, tetapi itu mengajar. Mendidik saya, akhirnya saya juga belajar matematika, Bapak Saudara. Saya juga belajar apa yang dipelajari Clara. Akhirnya pelajarannya ya bisa ngerti sidik-sidik, meskipun ragu dan awalnya. Oh jadi gini, kelingan bernostalgia berapa puluh tahun lalu. Oh ternyata gini toh caranya. Dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Telat ya, kaset. Kudunya biar ngerti ganilannya bagus. Saya ini wis sekolah baru mudeng. Merenungkan, mempelajari, bahkan menerapkan. Nah, di dalam konsep pemuridan pun juga seperti itu, saudara. Hal yang pertama itu harus menjadi murid. Untuk bisa memuridkan, kita harus berangkat menjadi seorang murid. Pak, aku wis tua, saya dimuridkan itu sudah dewasa, saudara. Bahkan ketika saya kuliah, saya pun juga dimuridkan. Ada kambing, kakak pembimbing namanya. Itu adalah kakak rohani. Dia kakak tingkat. Dilalai karakternya sama, sifatnya sama, banyak kesamaan. Dan dia adalah orang yang paling saya benci. Hati-hati dengan kebencian, Bapak Saudara. Kalau saudara membenci seseorang, jangan-jangan itu adalah orang yang akan menjadi partner. Tapi ada juga nih ya, awalnya benci, akhirnya menjadi cinta, karena gitu ya. Iya, anak muda hati-hati dengan kebencian. Nah, Bapak Saudara, karakternya sama. Saya benci dengan orang ini, peneliti, sok-sokan dan lain sebagainya. Tapi ketika diumumkan oleh dosen pemuridan, Chris, kamu kakak pembimbingmu ini, waduh, saya protes tuh, nggak mau. Saya nanti nggak lulus, ancaman tetap. Kalau saya mau, ya ini bertentangan dengan hati nurani saya. Tapi justru dari situ kami saling membangun, kami saling menilai. Aku nggak suka, saya langsung ngomong, aku nggak suka sama kamu, karena dia orang Sumatera, sama-sama orang Sumatera. Belum kau suka, saudara, enaknya gitu. Kamu nggak suka dengan karakter, kamu nggak suka dengan sikapmu, aku nggak suka dengan ini, bla-bla. Sama, dia pun juga. Jadi kami berdua sama-sama nggak suka dengan karakter masing-masing. Tapi dari situ ada kerendahan hati. Ya udah, kita berarti sama-sama tidak suka. Itu hal yang harus kita perangi. Yuk kita perang bersama. Menjadi murid, Bapak Ibu Saudara. Dimuridkan berarti kita, saat kita berbicara tentang dimuridkan, kita berbicara tentang relasi pribadi kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yohanes 8 ayat 13 sampai 31 sampai 32, Tuhan Yesus berkata, jika kamu tetap setia kepada ajaranku, kamu memang muridku. Kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Untuk menjadi seorang murid, minimal kita harus punya relasi dengan Tuhan. Kita punya relasi, ketika sudah ada relasi, maka kita akan mengenal ajarannya. Ketika kita mengenal ajarannya, ingat ketika tadi ya, pelajaran matematika itu bukan hanya direnungkan, tapi perlu juga ada action untuk mempelajari, juga perlu ada penerapan untuk bisa mengerti. Begitupun juga pemuridan, Bapak Saudara. Nanti kita akan lihat. Ketika sudah ada relasi, maka kita sudah akan mengenal ajaran. Ketika kita sudah mengenal ajaran dan kita mau melakukan, maka kita menjadi seorang murid. Ini murid yang sejati loh ya. Memang ada murid yang tidak melakukan. Ya kalau guru ya, ada Bu Yuli, ada Bu Muji. Ada seorang murid yang diberi tugas yang tidak mengerjakan tugas, benar Bu ya? Dia murid, tapi dia bukanlah murid yang sungguh-sungguh. Karena seorang yang murid yang sungguh-sungguh, dia pasti akan mengerjakan tugas itu dengan baik. Lalu ketika belajar, dia sudah membawa tugasnya dan sudah selesai, dikerjakan di rumah. Nah, bagaimana dengan murid Kristus? Murid Kristus pun juga sama ya. Kalau murid Kristus, dia akan mendapatkan ajaran, mendengarkan ajaran, dan dia juga akan melakukan ajaran Kristus.
Sehingga dengan ajaran itu kita mengenal namanya kebenaran. Dan dari kebenaran itu yang membawa murid itu pada fase merdeka. Dimerdekakan. Karena apa? Dia sudah mengenal. Oh, inilah sesungguhnya kebenaran itu. Ketika kebenaran itu sudah direnungkan, sudah dipelajari, ia bisa menerapkan kebenaran itu. Di sini jawabannya. Dimuridkan berarti kita merenungkan, mempelajari, dan penerapan hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Inilah murid Kristus. Murid Kristus adalah dia yang merenungkan. Murid Kristus adalah dia yang mempelajari. Murid Kristus adalah dia yang menerapkan ajaran Kristus. Nah, ini bukan hanya tentang pengetahuan intelek. Jadi seorang murid itu tidak hanya pintar secara intelek. Oh, si A itu pintar, tapi ketika dia tidak melakukan apa yang dia pelajari, saudara, sia-sia apa yang kepintarannya itu. Betul enggak? Sama. Jadi bukan hanya berbicara tentang pengetahuan intelektual, tetapi juga penghayatan batiniah yang membawa kita ke dalam transformasi hidup, transformasi, saudara. Maka perlu adanya keseimbangan antara pikiran dan juga tindakan. Seorang murid bukan hanya diperlengkapi dari secara intelektual, tetapi sikap hidup di dalam melaksanakan perintah Tuhan. Itulah murid Yesus. Nah, dalam aplikasinya, sebagai murid Kristus atau menjadi murid Kristus itu harusnya merenungkan ajaran Kristus. Renungkan apa yang diajarkan Kristus. Pelajari apa yang sudah direnungkan itu. Namanya mempelajari bisa saja berpengalaman. Bagaimana cara bisa berpengalaman dengan Kristus? Bagaimana bisa mempelajari ajaran Kristus? Terapkan dalam hidup. Jemaat Rumah Alkitabiah yang kita lakukan selama ini adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus yang sejati, merenungkan, mempelajari, dan menerapkan. Kemudian yang kedua, adalah ini yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kumpul bukan hanya sekedar kumpul, tetapi kumpul di sini adalah satu persekutuan yang menghasilkan. Bagian yang kedua adalah mengajak orang menjadi murid. Setelah orang itu dimuridkan, dia harus memiliki planning. Aku juga harus memuridkan. Aku juga harus mengajak orang untuk dimuridkan. Seiring dengan dimuridkan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga dipanggil untuk memuridkan, yaitu mengajak orang lain untuk mengenal dan menjadi murid Yesus. Tanggung jawab siapakah ini? Tanggung jawab kita sebagai seorang yang sudah menjadi murid. Ketika kita sudah menjadi seorang murid, maka tanggung jawab kita adalah memuridkan, mengajak orang lain untuk mengenal Yesus dan menjadi murid Yesus. Ini tanggung jawab kita bersama, Bapak Saudara. Jadi panggilan untuk melaksanakan amanat agung bukan ditujukan kepada pendeta atau gembala sidang, tetapi untuk siapa, Bapak Saudara? Kita semua, termasuk gembala sidang, pendeta punya panggilan ini. Jemaat Tuhan juga punya panggilan untuk memuridkan. Dalam Matius ini, Bapak Ibu Saudara,
28, 19, 20, Kristus memberikan amanat agungnya, ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Memuridkan bukan hanya menjadi panggilan pribadi, tapi juga tanggung jawab bersama sebagai komunitas iman. Secara pribadi, ya, saudara dan saya secara pribadi ada panggilan itu. Tetapi secara komunitas, saudara, ini pun juga panggilan bersama. Bagaimana komunitas ini membawa orang kepada Kristus? Bagaimana komunitas ini akhirnya memuridkan orang yang baru, dipersembahkan kepada Kristus. Jadi semua aspek baik individu maupun kelompok harus memuridkan. Saudaraku, ini yang kita terapkan. Ada pemuridan yang kita terapkan dalam kelompok. Salah satunya mengajak orang menjadi murid Kristus. Yang disebut apa, Bapak Ibu Saudara? VIP. Ayo, makanya kemarin saya sampaikan ketika persekutuan Gembala Mokja, VIP, jangan kita fokus kepada satu itu kita doakan, kita cari lagi, terus didoakan, cari lagi, terus didoakan. Ini namanya berjejaring atau mencari. Mana yang akan menanggapi panggilan Allah, panggilan ilahi, ya. Jadi panggilan untuk memuridkan bukan hanya secara individu, tetapi juga kelompok atau komunitas. Mengajak orang menjadi murid Kristus adalah menjadi saksi hidup akan kasih Kristus. Akulah saksi hidup Yesus Kristus. Menjadi saksi kebenaran Kristus. Kita bisa menjadi kesaksian tentang kebenaran. Bagaimana hidup kita, bagaimana perilaku kita di dalam kehidupan keseharian. Sudahkah menunjukkan bahwa kita ini sebagai orang-orang yang benar, sebagai orang-orang yang melakukan kebenaran itu, atau belum? Ketika kita belum, mungkin kita tidak bisa menjadi saksi. Karena apa? Kita belum bisa menjadi teladan. Hidup kita belum bisa menjadi teladan. Secara kebenaran kita belum melakukan apa yang Allah kehendaki. Firman Tuhan yang kita dengar, kita tidak lakukan. Kita tidak bisa menjadi saksi kebenaran. Kita bisa menjadi saksi kebenaran ketika kita menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka kita bisa menjadi saksi kebenaran. Membagikan Injil kepada sesama bukan berarti bagi-bagi Alkitab. Apa sih Injil itu? Berita tentang keselamatan Yesus yang diberitakan. Seperti pelajaran sekolah minggu tadi, ya, taat kepada Allah itu lebih utama. Petrus, nggak tahu kalau di yang lainnya, ya, sama ya ayatnya, ya. Petrus dan Yohanes diadili, lalu dia menyampaikan keputusannya untuk memilih lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Saudara dikasih Tuhan, ketika Petrus dan juga Yohanes menyampaikan berita tentang Yesus, tadi saya ajak diskusi pemuda remaja. Apa yang melatar belakangi Petrus dan Yohanes ditangkap? Kalau hanya memberitakan tentang Yesus, siapa Yesus, ajaran Yesus, kenapa ditangkap? Ternyata yang melatar belakangi bukan hanya ajarannya, Bapak Saudara. Tadi sempat disampaikan mungkin karena popularitas, karena ada para ahli Taurat, para imam gitu yang tadi ya, juga ada orang Saduki di situ. Mereka kan orang-orang yang ditulen. Rupanya yang melatar belakangi ini bukan hanya iri hati, bukan hanya karena mereka itu kalah populer. Popularitasnya kalah, bukan, tetapi karena apa yang diajarkan Petrus dan Yohanes perihal tentang ajaran Yesus itu berseberangan dengan ajaran mereka. Contohnya ajarannya apa? Satu, para imam, golongan imam dan juga petinggi-petinggi kerajaan, juga orang Saduki
tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Satu ini. Kedua, ajaran mereka setelah kematian maka jiwanya akan binasa. Tetapi Yesus mengajarkan ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan hidup meskipun engkau sudah mati. Artinya apa? Loh, berarti ajarannya nggak binasa dong setiap orang yang sudah mati. Rupanya ini yang menjadi latar belakang kenapa mereka menangkap Petrus dan Yohanes berkaitan dengan pengajaran ini. Bukan hanya karena popularitas. Oke, secara popularitas mereka kalah populer ajarannya dibanding dengan Yesus. Sopo sing gak tertarik. Soalnya aku mati, aku hidup lagi. Orang kan akan tertarik itu. Ketimbang soalnya aku mati, nggak tahu nasibku piye. Kalau saudara harus memilih piye saudara, mana yang akan saudara pilih? Hidup setelah mati atau mbok ra ngerti setelah mati? Ini kan harapan. Dan ini bukan hanya pengajaran sebatas pengajaran yang hoak. Ini dibuktikan Yesus ketika Yesus mati, dia bangkit, dia hidup selamanya, dan dia di surga. Dan dia memberikan janji apa? Aku akan menyediakan tempat bagimu. Ini harapan yang benar-benar memberikan harapan. Bagi ajaran orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Saduki, mereka memiliki keyakinan itu enggak ada dalam ajaranku. Makanya banyak orang berbondong-bondong mengikuti pengajaran Petrus dan Yohanes, sehingga mereka akhirnya ditangkap. Loh, ini sudah menistakan nama Allah. Ini menistakan agama kita. Itu yang mereka pikirkan. Tetapi apa yang disampaikan Petrus dan Yohanes ini adalah satu kebenaran, dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Maka mereka berani menyampaikan. Demikian pun juga ini saudara. Injil itu adalah pengharapan bagi umat manusia. Mana yang akan diajarkan? Mana yang akan mereka beri? Tidak ada kehidupan setelah kematian atau adanya kehidupan kekal bersama dengan Allah setelah kematian. Untuk sampai ke fase itu, ya ingat ini. Percayalah kepada Yesus, maka itu akan dimiliki. Itu berita Injil yang harus disampaikan. Ada pengharapan di sana. Ada keselamatan di sini, dan itu yang harus dibagikan. Sehingga orang yang menerima, orang yang mendengar, dia memiliki harapan. Aku sok yang pengen hidup selama-lamanya. Aku sok yang ingin hidup bersama dengan Allah di surga. Ini tantangan bagi saudara dan saya. Kita harus bisa menjadi saksi akan kasih Kristus. Kita harus menjadi saksi kebenaran. Kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran. Dan kita harus membagikan Injil kepada semua orang. Ingat, Injil itu apa? Pesan tentang Kristus, siapa Yesus. Apa isi dari Injil itu? Yang berbicara tentang pengharapan. Ada kehidupan setelah kematian. Ada janji Allah. Ada tempat yang disediakan di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu hanya ada di dalam kebenaran. Itu hanya ada di dalam kitab Injil. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, apa ini Bapak Ibu Saudara yang kita petik dari sini? Gitar. Nah, ada gitar ini ya. Ini ada gitar bass karena 4 nih senarnya. Ada keyboard, ada drum. Ini adalah apa Bapak Saudara? Alat musik. Apa yang saudara rasakan dan saudara dengarkan ketika hanya drum saja yang dipukul, dibunyikan? Enak enggak? Yuk kita memuji Tuhan dengan satu pujianku datang Tuhan hanya drum tok. Dek tak tak dek tak tak dek. Enak enggak? Ya enak. Tapi kurang. Ya wes, kalau drum kurang
Ayo dimainkan gitarnya. Dek tak tak jreng tak tak jreng. Enak? Ya enak. Tapi masih kurang. Ya wis tambah bass. Dek tak tak deng jreng. Oke, sudah. Enak Pak, semakin enak. Suaranya semakin melengkap suaranya. Tapi masih ada yang kurang. Ayo keyboard dimainkan. Dek tak tak deng 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 deng. Semua kompak selaras. Enak enggak? Enak. Mungkin kalau ada lagi, karena udah nggak ada lagi ya. Kalau ada lagi, yuk mainkan semua biar semua enak. Mungkin ada yang pakai violin atau biola, saxophone dan lain sebagainya. Mungkin akan lebih enak, lebih nikmat, lebih lengkap, kayak orkestra ya akhirnya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ketika semua alat musik ini dimainkan bersama-sama dengan selaras, maka akan menghasilkan bunyi yang harmonis. Artinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Artinya kita akan melihat, nanti kita akan lihat. Ya, ini harmoni adalah pernyataan rasa, aksi, gagasan, dan minat, keselarasan dan keserasian. Intinya adalah selaras, intinya adalah serasi. Dimuridkan dan memuridkan adalah harmoni. Proses dimuridkan dan memuridkan membentuk harmoni rohani dalam tubuh Kristus. Ketika kita tumbuh dalam iman dan kasih, kita juga menjadi instrumen kasih dan pemuridan bagi orang lain. Saudara, proses dimuridkan dan memuridkan membentuk harmoni rohani. Sudah saya singgung tadi. Bagaimana jadinya seorang guru kalau tidak ada murid? Bagaimana saudara? Semua di sini adalah guru sekolah minggu, tapi tidak ada murid. Sama ketika drum dipukul tanpa ada instrumen lainnya. Ya, kurang lebih begitu ya. Bagaimana kalau semuanya ini adalah murid tanpa ada guru? Kira-kira saudara belajar Alkitab bingung enggak? Kita semua murid nih. Kita baca firman Tuhan. Kira-kira kalau tidak ada orang yang menjelaskan tentang itu, jelas enggak? Paham enggak? Oleh karena itu dimuridkan dan memuridkan ini adalah harmoni. Ya. Keselarasan, keserasian. Kalau ada guru, ada murid, yaitu yang benar. Ada murid, ada guru, itu pun juga benar. Jadi semuanya menjadi lingkaran harmoni. Enak, ada murid, ada guru, ada guru, ada murid. Ini adalah proses, saudara. Proses harmoni yang harus terus dijaga dan dilestarikan. Nah, ketika kita tumbuh dalam iman dan kasih, kita juga menjadi instrumen kasih dan pemuridan. Kira-kira di dalam pemuridan itu ada kasih enggak? Kenapa seorang guru memberikan pelajaran kepada seorang murid? Dasarnya apa? Dasarnya adalah kasih. Maka semua ilmu yang ada padanya ini dibagikan. Semua ilmu yang ada padanya ini diberikan. Dengan tujuan apa? Pengetahuan yang kumiliki ini pun juga mereka memiliki pengetahuan yang sama. Begitu juga dengan pemuridnya. Apa yang kita pahami tentang Kristus, apa yang kita pahami tentang kebenaran, itu yang kita bagikan kepada murid. Sehingga murid pun juga memiliki pengertian, pemahaman yang sama tentang apa yang kita miliki. Inilah yang disebut harmoni. Kenapa bisa seperti itu? Karena di dalam pemuridan Bapak Ibu Saudara, isinya adalah ini: saling meneguhkan dan saling membangun. Inilah yang seharusnya muncul di dalam pemuridan. Saling membangun, saling meneguhkan. Kok saling meneguhkan? Ketika ada
bisa saling membangun. Yuk kita berdoa bersama. Kita sama-sama menanti jawaban Tuhan. Ketika jawaban Tuhan ada, bisa dibagikan supaya apa yang lain pun juga dibangun iman dan kerohaniannya. Ada nggak ini dalam kelompok kita? Inilah pentingnya Bapak Ibu Saudara, kelompok yang bisa saling membangun, dimuridkan untuk memuridkan. Murid yang pertama sudah lolos, sekarang sudah menjadi gembala moja. Pemuridan yang kedua dalam proses, tinggal 3 bulan lagi mereka selesai dan mereka siap untuk menggembalakan. Hanya yang digembalakan belum ada. Ya mereka harus berdoa supaya mereka ada yang digembalakan. Dan kloter yang kedua ini adalah kaum muda. Beri kesempatan kaum muda untuk menggembalakan. Nah ini kan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tidak ada di gereja yang lainnya Bapak Ibu Saudara kecuali yang menerapkan sistem yang sama. Seorang yang masih muda menggembalakan orang yang sudah dewasa. Ya. Ini seperti Paulus mengajarkan kepada Timotius, yang Timotius diberikan tanggung jawab menggembalakan jemaat di Efesus. 13 atau kurang lebih 13 sampai 15 tahun usianya. Yang seusia segitu siapa di sini? Sudah harus menggembalakan jemaat, saudara. Rata-rata ya seperti ini. Ada yang usianya lebih dewasa, bahkan lebih senior, adalah jemaat yang harus digembalakan. Rindu gak gereja kita mengalami seperti itu? Nah, saling meneguhkan, saling membangun. Inilah pemuridan Bapak Ibu Saudara. Bukan serta-merta seorang murid itu terus diajar, tetapi seorang murid dia akan mendapatkan satu pengajaran, dia memiliki pengalaman dan pengalaman itu bisa dibagikan menjadi berkat bagi banyak orang. Kesimpulannya Bapak Ibu Saudara, dalam hubungan ini terjalinlah untuk saling menolong, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Di dalam pemuridan ada ini, saling menolong, saling meneguhkan, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Dengan demikian, komunitas kita menjadi tempat di mana setiap individu pribadi diperkuat dan dipersiapkan untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Tujuan pemuridan ini Bapak Saudara, baik komunitas maupun secara individu diperkuat dan dipersiapkan menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi. Saat ini Tuhan sedang memperlengkapi kita untuk menjadi saksi. Marilah kita bersama-sama merenungkan peran kita dalam dimuridkan dan memuridkan ini. Dan semoga kita senantiasa dapat tumbuh dalam iman, menjadi teladan bagi yang lain, dan membangun komunitas iman yang kokoh dalam kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan ini, panggilan sebagai murid, ini berlaku bagi kita semua. Berikan hatimu. Hanya satu yang dibutuhkan, kerendahan hati. Ketika ada kerendahan hati, bersedialah untuk menjadi murid, supaya kelak kita bisa memuridkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimuridkan untuk memuridkan ini adalah kunci gereja menjadi gereja yang sehat, di mana para murid sudah mengenali peran, mengenali panggilannya sebagai gereja. Aku gereja sudah tahu panggilan, yaitu apa? Dimuridkan untuk memuridkan. Itulah gereja. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan Bapak Ibu Saudara, semakin meneguhkan panggilan kita sebagai orang percaya, memberikan hati, menyediakan hati untuk diperlengkapi menjadi seorang murid, dan menyiapkan hati dipakai oleh Tuhan untuk memuridkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bawalah hati
kepada Tuhan. Persembahkanlah hatimu kepada Tuhan, supaya Tuhan pakai hidup saudara menjadi alat kemuliaan-Nya, menjadi saksinya, menyampaikan kesaksian tentang Yesus, menyampaikan kesaksian tentang kebenaran, dan menyampaikan kesaksian tentang masa yang akan datang. Bawalah hatimu kepada Yesus, persembahkanlah hatimu kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus sebagai hamba yang mau taat, yang mau setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Leader, singer, saya mengundang untuk maju ke depan untuk kita bersama-sama meresponi firman Tuhan dengan satu pujian, hati sebagai hamba. Bawalah hidupmu, hatimu kepada Tuhan. Persembahkanlah hatimu kepada Tuhan. Apapun satu dalam dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali bersama-sama kita katakan, ku tak membawa apapun. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama berdiri dengan sepenuh hati kita menyatakan pujian ini kepada Tuhan sebagai respon terhadap panggilannya menjadi seorang mulia, dimuridkan supaya panggilan Allah ini berkelanjutan. Maka panggilan berikutnya adalah memuridkan. Panggilan Bapak Ibu Saudara, yaitu saudara dipanggil untuk dimuridkan, saudara dipanggil untuk memuridkan, menyampaikan Injil, menyampaikan pengharapan kepada semua. Yesuslah satu-satunya harapan. Inilah aku punya hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Bagaimana ku kalah, bagaimana ku membalas kasih-Mu. Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Biarlah pujian ini mewakili perasaan hati kami Tuhan. Kami persembahkan hati kami Tuhan, hati sebagai seorang hamba, hati yang siap Tuhan pakai, hati yang siap dibentuk dengan ketaatan, dengan kesetiaan kepada Tuhan untuk menjalani proses pemuridan dan dimuridkan.
Ini kami Tuhan, kami siap menerima pengajaran yang daripada Tuhan. Kami sebagai seorang murid, ke depan kami yang akan memuridkan. Berikan hatimu, berikan hati yang lemah lembut, berikan kerendahan hati, supaya kami siap diproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa, untuk menyampaikan Injil Kristus kepada seluruh bangsa di dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu berhenti disampaikan pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tidak akan pernah berhenti menolong kami, memimpin kami, membimbing kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang siap untuk menerima panggilan ilahi, menerima amanat agung Tuhan Yesus, dan melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kami mohon pimpinan penyertaan Tuhan ketika kami pergi, ketika kami meninggalkan tempat kudus-Mu ini, ketika kami pulang. Tuhan yang akan memberkati perjalanan pulang kami hingga kami selamat sampai di rumah. Kami dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Pulanglah saudaraku, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, penyertaan yang daripada Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu Saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah kiranya setiap langkah kehidupan Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya rumah tangga Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya pekerjaan usaha Bapak Ibu Saudara. Diberkatilah kiranya setiap pergumulan Bapak Ibu Saudara. Karena kita berdoa, kita sepakat meminta di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya.